Jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Masih semangat nggak nih kita bahas konfliknya? Semangat. Masih, Kak. Masih dong. Boleh nggak? Masih. Kamu mau nanya dikit Kita- tadi. Oh iya, boleh ya Bun. Boleh banget. Tadi itu ada tulisannya yang kata Jerman Republik Demokratik ya. Itu Jerman Timur maksudnya apa? Yes, kita bahas habis ini. Penasaran kan? Penasaran nggak? Oke, makasih. Kita bahas habis ini. Ini pertama nih. Jadi teman-teman, makasih ya pertanyaannya, bagus banget. Aku seneng loh. Jadi, aku ngomong dikit ya. Jadi, ini penting banget sih menurutku. Kalau kita belajar sejarah, itu penting banget buat menumbuhkan rasa penasaran. Jadi kayak, Kak, kenapa sih kok ini kayak gini? Kenapa sih ini? Karena itu tuh yang bikin kita tuh bakal nyari tahu, wawasan kita bertambah. Terus secara nggak langsung, kita tuh nyicil belajar. Karena teman-teman, ketika UTBK nanti, percayalah, kayak tiba-tiba soalnya tuh random banget. Bahkan pernah, masa ada pertanyaan, siapakah sopir yang membawa Soekarno dari Rengas Dengklok ke Jakarta? Kan kebayang nggak sih, kita ditanya kayak gitu kan kayak, ya ampun, itu panitia LTMPT, itu kayak pengetahuan sejarahnya luas banget sampai nanyain sopir gitu. Jadi bagus banget ya pertanyaannya, kayak jadinya menemukan rasa penasaran gitu. Nah, jadi kan tadi aku sempat bilang ya di awal kalau perang dingin itu mereka nggak berperan secara langsung. Tapi, nah ini nih, mereka ini berperang lewat negara-negara yang masuk ke dalam aliansi mereka, gitu. Jadi mereka itu kayak ibaratnya apa ya, di balik layar lah gitu. Jadi dari mereka ngasih bantuan ekonomi, ngasih bantuan pertahanan, terus habis itu mempengaruhi, habis itu terjadilah konflik, habis itu perang kayak gitu. Nah, terus apa aja sih Kak gitu? Nanti ada Jerman, ini bener banget. Tadi ada nih, kenapa Jerman nanti dibagi dua? Kenapa ada Republik Demokratik Jerman? Nah, itu ada nanti. Terus ada Korean Proxy War. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan sampai sekarang, Kak, itu yang K-popers nih, kalau suka ini kepo, kenapa sih Korea tuh nggak jadi satu aja? Kenapa kok coba ceritanya dulu tuh Korea Selatan sama Korea Utara ini tuh bisa berpisah gitu loh. Kenapa gitu? Nah, itu ada teman-teman, itu ada penjelasannya dan kita bahas di sini. Terus ada krisis misil Kuba 1962, ada perang Vietnam. Nah, tadi yang sempat mention, Kak, katanya Vietnam sempat dibantu juga ya? Iya, gitu. Dan ada perang Kamboja. Mereka nih dibantu, tapi dalam artian tuh secara sembunyi-sembunyi tuh sebenarnya ya si Amrik ini sama Uni Soviet nih yang yang mempengaruhi biar mereka tuh berperang gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Hari ini yang pertama kita mau bahas Jerman. Nah, ini dia ceritanya. Jadi aku mulai ya. Jadi ceritanya dulu pas perjanjian Potsdam adalah perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia II. Jerman kan kalah tuh, iya kan? Dan kalau negara yang kalah, itu kan wilayahnya dibagi-bagi buat negara yang menang, termasuk si Jerman. Jerman ini dibagi jadi 4 zona. Jadi kalau ibarat kotak nih, set. Nah, ada ini punya ini nih Uni Soviet, ini punya Amrik nih, ini punya Perancis, ini punya Inggris. Oke ya, udah clear ya gitu. Udah tuh. Nah, tapi teman-teman, kita tahu ya di Jerman tuh ibu kota si Berlin. Berlin kan juga kota yang berpengaruh gitu. Ibarat kayak Jakarta kan berpengaruh banget. Nah, Berlin itu ketika Jermannya dibagi, itu dia tuh masuk bagiannya si Uni Soviet. Nah, Amerika, Perancis sama Inggris nggak terima gitu, kayak ya enak banget karena di pikiran mereka saat itu siapapun yang menguasai Berlin berarti dia menang nih Perang Dunia II. Wah, nggak terima nih, nggak bisa gitu. Nah, akhirnya Berlin itu dibagi jadi dua itu wilayahnya si Soviet dan wilayahnya Amerika dan sekutunya. Jadi kenapa nggak dibagi 4? Karena ya Amerika, Inggris sama
Perancis ini tuh satu sekutu gitu, mereka tuh satu aliansi ya gitu. Jadi makanya nih kenapa kita mengenal Jerman Barat dan Timur, dan itu karena Jerman tuh telah dibagi dua gitu. Nah, kenapa juga kita mengenal Eropa Barat dan Eropa Timur? Karena Eropa nanti tuh walaupun awalnya dibagi 4, tapi ntar tuh itu tuh kayak sama aja dibagi 2 gitu. Karena ya Amerika, Inggris sama Perancis itu satu aliansi. Nah, gitu ceritanya. Tadi yang gitu. Nah, terus teman-teman, ceritanya nih ketika udah dibagi ya udah ya gitu. Si Amerika, si aliansinya Amerika Serikat ini ngurus Jerman Jerman Barat, si Uni Soviet tuh ngurus Jerman Timur gitu kan. Nah, tapi ceritanya orang-orang Jerman Timur di Berlin bagian timur, alias di daerahnya Uni Soviet ini, mereka tuh ngerasa kalau ini kehidupan mereka pasca perang tuh nggak membaik gitu. Kayak kok Uni Soviet ini berniat membantu mereka tapi kok nggak membantu gitu. Mereka tuh menguasai tapi mereka tuh nggak memberikan kesejahteraan. Nah, akhirnya si orang-orang di Berlin Timur ini mereka tuh pengen pindah ke Berlin Barat, yaitu yang punya si Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Mereka tuh mikirnya kalau mereka pindah ke Berlin Barat, kehidupan mereka tuh bakal lebih sejahtera gitu. Nah, di Uni Soviet ini kayak nggak bisa nih, nggak bisa. Kalian tuh milik kita gitu. Kayak ngapain gitu. Akhirnya terjadilah apa yang kita sebut dengan blokade kota Berlin. Jadi pada saat itu jalan rayanya antara Berlin Timur sama Berlin Barat itu diblokade sama Uni Soviet. Mereka tuh membangun portal, mereka tuh bikin kawat-kawat berduri gitu. Terus mereka tuh ada pengawas di mana-mana. Jadi ini loh gimana caranya orang-orang di Berlin Timur itu nggak bisa ke Berlin Barat. Karena tadi kan dibagi ya gitu. Nah gitu. Nah terus habis itu nah ini dia nih, kalian ini nggak sih familiar nggak sih sama istilah airlift atau peristiwa jembatan udara? Nah jadi ceritanya nih ketika kan udah dibagi tuh, terus mereka mau pindah, mereka mau berimigrasi nggak boleh karena dihalangin. Nah Amerika Serikat ini sama sekutu-sekutunya ini tahu kalau misalnya sebenarnya orang-orang di Berlin Timur pengen pindah ke Berlin Barat gitu, tapi nggak bisa. Tapi di sana kehidupan mereka tuh sengsara gitu di bawah Uni Soviet. Akhirnya mereka berinisiatif mengirim bantuan lewat pesawat. Setiap hari itu bahkan sampai 60 kali penerbangan gitu ke Berlin Timur atau ke Jerman Timurnya gitu. Intinya mereka benar-benar yang udah ngasih bantuan terus. Nah, jadi karena di sana tuh lagi krisis pangan, iklimnya lagi keras, jadi kayak tambah menjadi-jadi kan gitu. Nah, terus Uni Soviet sadar, wah ini pelanggaran nih gitu, walaupun lewat udara, sampai langit ketujuh, batas tuh tetap ada gitu loh, kayak nggak terima lah gitu. Nah, akhirnya si Uni Soviet ini mulai menembak jatuh pesawatnya, mereka nggak terima, mereka kayak, pokoknya diserang balik gitu. Nah, terus kemudian karena tensinya udah memanas, udah kayak ini apa sih nih Amerika Serikat nih? Mereka tuh udah diblokade, nggak nggak mempan. Terus malah mereka ngirim pesawat gitu kan. Nah, akhirnya nih kalau kalian kenal ada nanti namanya tembok Berlin. Jadi, kenapa kemudian ada tembok Berlin, Kak? Jadi kalau kenapa sih Kak kok ada tembok Berlin? Ya karena itu tadi berawal dari Uni Soviet sama Amerika ini. Karena si Soviet ini, wah ini kayaknya nggak bisa nih, pakai blokade nggak bisa. Terus mereka malah tambah ngirim pesawat. Ya udah, bikin tembok aja. Akhirnya mereka bikin tembok pada tahun 1961. Nah, tembok ini itu tuh sepanjang 160 km. Dan itu tuh untuk mencegah orang di Berlin Timur, di Jerman Timur, itu tuh pindah ke Jerman Barat, ke Berlin Barat. Gitu. Jadi asal mula nih kenapa ada tembok Berlin tuh ya itu tadi gitu. Namun pada akhirnya nanti itu tembok Berlin runtuh di
tahun 1989, tepatnya tanggal 9 November. Itu gara-gara orang tuh udah, jadi cerita dikit ya, yang mau baca, aku tadi sempat nemu artikelnya, bagus, ntar aku bisa kirim. Jadi runtuhnya tembok Berlin itu gara-gara awalnya itu Uni Soviet tuh udah mulai runtuh, mereka ekonominya udah mulai hancur tahun 1980-an, terus ya udah kan anak orang-orang di Berlin Timur, di Jerman Timur itu udah ngerasa wah sepanang nih, udah kita nggak bisa mengharapkan Soviet lagi nih. Akhirnya 500 juta rakyat saat itu turun ke jalan, mereka demo, mereka protes 5 hari berturut-turut sampai akhirnya runtuhlah tembok Berlin gitu. Itu cerita singkatnya. Nah terus bahkan ya itu tembok Berlin tuh mereka ini masang-masang kawat-kawat di alih listrik. Terus habis itu ada granat. Bener nggak sih granat ya? Jadi yang di tanah itu loh yang kalau kita injek nih, kalau nontonnya suka nonton film-filmnya ada granatnya gitu. Nah itu mereka langsung hancur, ke bom gitu. Iya gimana? Nah gitu teman-teman. Nah udah sih. Jadi sebenarnya kalau di Jerman itu tuh konfliknya seperti itu aja. Ya nggak seperti itu aja sih. Ya ada tiga peristiwa besar ini, dan nanti berakhirnya itu ya di tahun 1989 tadi ketika tembok Berlin runtuh, dan akhirnya orang-orang di Jerman Barat sama Jerman Timur bersatu lagi. Ya sebelumnya sempat terpaksa berpisah ya, terpaksa LDR gara-gara dua negara ini gitu. Nah, terus yang kedua nih yang penasaran, sebenarnya sampai sini ada pertanyaan nggak? Kak, aku mau tanya. Boleh. Kenapa Amerika masuk Eropa Timur padahal kan Amerika punya benua sendiri? Oh, itu pembahasannya nanti ada di Perang Dunia Kedua. Jadi harus dijawab sekarang ya. Itu pembahasannya panjang sih. Ya udah gak apa-apa Kak, dibahas nanti lagi aja. Benar gini, aku simpan pertanyaannya. Siapa namanya atau gimana ya, Lar? Iya. Kamu ini ya. Nanti kamu chat, kamu DM aja Gerak atau gimana? Pokoknya nanti aku kirim jawabannya ke kamu. Tapi kalau yang lain juga penasaran, bisa banget ntar request. Minggu depan kita bisa bahas Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Dan kenapa bisa si Amrik ini masuk tiba-tiba ke Eropa dan terlibat gitu. Nanti ya gitu. Maaf ya, nggak dibahas sekarang. Ya, makasih Kak. Iya, aku takutnya udah 8:30 nih gitu. Soalnya masih ada satu pembahasan lagi. Nanti aku kirim pembahasannya ke kamu. Makasih ya udah tanya, udah penasaran. Bagus banget pertanyaannya. Nah, yang kedua, kita bahas Korean Proxy War. Waduh, Korea nih. Terus nih kalau aku mau cerita dulu, kenapa namanya Proxy War? Apa sih Kak? Ada yang tahu nggak Proxy War apa? Ada yang tahu nggak? Satu daerah, Kak. Satu semanjung. Perang antar dua negara. Perang saudara bukan, Kak? Oke, ada yang menjawab lagi nggak? Yang menyebabkan Korea pisah ya, Kak? Iya, benar banget. Terus Perang ada yang lagi. dimandatkan. Kenapa? Perang yang dimandatkan. Waduh, dimandatkan. Apa tuh dimandatkan? Sebagai perantara bukan, Kak? Perang boneka. Upaya perantara gitu. Upaya perang yang menggunakan negara ketiga, Kak. Benar. Bukan, Kak. Jawaban kalian, tapi kayaknya kalian udah cocok ya. Ntar kalau udah lolos PTN, volunteer ya. Nemenin aku ngajar sejarah ya. Bener ya? Amin, Kak, pasti. Amin. Ini bener banget loh jawabannya. Jadi apa sih proxy war itu?
Proxy war adalah perang yang ya mereka melibatkan ibaratnya orang ketiga atau perang yang di dalamnya tuh sebenarnya ada dorongan atau mewakili pihak-pihak yang nggak terlibat langsung gitu. Jadi nah kenapa kemudian Korea dinamakan Korean Proxy War? Karena sebenarnya yang berperang itu secara nggak langsung adalah Amerika yang ada di kubunya Korea Selatan dan Uni Soviet yang ada di kubunya Korea Utara. Makanya kemudian namanya Korean Proxy War gitu. Jadi biasanya Korean Proxy War ini itu tuh negara-negara yang mereka tuh udah menjalin hubungan yang erat, yang lama, yang udah kayak aduh aku udah nggak bisa lepas dari dia gitu, yang udah ketergantungan gitu. Nah gitu, jadi itulah kenapa ini benar banget yang ngomong perantara dunia ketiga itu benar ya, karena emang itu secara nggak langsung melibatkan orang-orang yang nggak terlibat. Dan itulah teman-teman kenapa salah satu alasan juga kenapa ini namanya perang dingin, yaitu tadi karena Amerika sama Soviet itu nggak pernah terlibat, tapi yang perang adalah ya negara-negara ini yang yang dipengaruhi oleh mereka, yang tergabung dengan aliansi mereka gitu. Dan fun fact juga, Korean Proxy War ini adalah perang terbuka pertama. Jadi kalau Jerman tadi kita lihat, Jerman itu kan nggak perang ya, karena Jerman kan cuman konflik, terus kayak ya udah orang-orang Jermannya sendiri tuh nggak perang gitu loh. Nah, nanti pertanyaannya sekarang adalah kenapa bisa Korea itu perang tapi Jerman itu nggak perang gitu. Nah, kita jawab nih. Nah, jadi si Korea Utara sama Korea Selatan itu kan mereka perang saudara ya. Itu tuh dimanfaatin sama Amerika Serikat sama Uni Soviet gitu untuk memecah belah gitu negara-negara yang ada yang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, proxy war ini itu dimulai, jadi kan Korea itu kan termasuk negara yang dibagi ya. Kenapa kemudian Korea itu dibagi? Karena coba diingat-ingat lagi. Tadi siapa yang Perang Dunia II kalah? Jepang, Jerman sama Italia. Dan Korea adalah negara yang saat itu diduduki oleh Jepang. Jadi secara otomatis Korea adalah salah satu negara yang dikuasain oleh pihak yang menang. Nah, jadinya Korea dibagi dua. Korea Utara yang dikuasain sama Uni Soviet dan Korea Selatan yang dikuasain sama Amerika Serikat. Nah, terus yang tadi tanya, kok ada Republik Demokratik Korea, kok itu gimana? Nah, ini ceritanya. Tadi nanya Republik Demokratik Jerman ya? Oh, maaf salah. Ya, itu juga termasuk. Jadi kenapa kemudian ada dua bentuk pemerintahan yang berbeda, yaitu karena daerahnya tuh udah dibagi gitu. Sama kasusnya kayak Jerman, karena Korea ini juga dibagi, ya udah yang satu tuh dipimpin oleh Uni Soviet, yang satu sama Amerika Serikat. Tahun 1948, Amerika Serikat ini dia mendirikan Korea Selatan dan mereka melantik presiden yang terpilih yaitu Syman Rhee. Nah, terus Uni Soviet nggak mau kalah nih. Jadi kalau Uni Soviet ini di bulan berikutnya 9 September mereka juga bikin, yaitu presidennya kalau kalian sering dengar namanya Kim Il, ini bacanya apa ya? Kim Il Sung apa Kim Il Sung sih? Kim Il Sung. Oh, Kim Il Sung. Oke. Itu Kak, itu kakeknya Kim Jong Un ya? Bukan ya? Waduh. Kayaknya bener deh, keturunan. Nggak tahu. Kan mereka masih satu darah. Keturunan gitu. Gimana nih? Coba open discussion coba ini. Tahu gue tuh cuma Kim Il Sung tuh keturunan. Iya benar, kakeknya Kim Jong Un. Iya itu. Ini masih satu keturunan ya? Masih satu keturunan. Masih ada garis darah. Iya, masih ada satu keturunan. Nah, bagus ya pengetahuan baru nih tentang perkakek-kakean nih. Nah, terus mereka ini terlibat ketegangan yang luar biasa. Jadi kayak, udah
terbagi, ideologinya beda. Mana abis itu kan ya, mending kalau cuman kayak gitu doang. Mereka memperebutkan semenanjung Korea. Nih yang sampai sekarang nih masih yang tegang, ini semenanjung Korea itu punya siapa gitu kan. Karena dua-dua itu sama-sama mengklaim ini punya aku, enggak ini punya aku gitu kan. Nah itu dia, jadi akhirnya nih mereka tuh perang tahun 1950 sampai 1951. Dan mereka berperang, dan inilah perang terbuka pertama gara-gara memperebutkan semenanjung Korea gitu. Nah, aduh maaf ya, tulisan aku tuh sebenarnya nggak mau, ini maunya poin-poin aja. Cuman aku takutnya tuh ntar kalian kalau poin-poin tuh nggak nyatet atau kayak ingin denger cerita aja. Jadi kayak kalau mau screenshot boleh banget. Nah, jadi perang ini itu dimulai ketika Kim Il Sung itu pengen menguasai seluruh Korea. Nah, jadi kayak, aduh udah yuk kita serang tuh Korea Selatan gitu. Udah serang. Nah, ceritanya nih teman-teman, ini nanti ada kaitannya nih, kenapa kemudian sampai sekarang Korea Utara sama Korea Selatan tuh nggak akur. Tadi aku udah sempat mention kan, kalau komunisme ini di dunia itu terbagi menjadi 3 kubu besar atau 3 kekuatan besar. Ada Uni Soviet, ada RRC atau China, sama ada Yugoslavia. Dan ketika perang Korean Proxy War ini, Uni Soviet itu minta tolong ke Cina, karena Cina kan deket ya sama Korea Selatan. Minta tolong dong Cina, lu handle dong ini Korea Utara mau nyerang Korea Selatan nih, kamu handle ya, bantuin ya gitu. Karena pada saat itu ceritanya tuh Uni Soviet sama Cina tuh masih akur, jadi masih saling membantu gitu. Mereka belum terpecah. Nah, jadi mereka itu mengalihkan masa Korea ini ke Cina, dan nanti cerita pecahnya si Korea sama Uni Soviet sama Cina ini tuh ntar pas perang Korea ini selesai gitu. Nah, habis itu si Cina ini yang dimintain tolong, oke deh kita kirim nih 300.000 orang. Akhirnya mereka menginvasi tahun 1950. Nah, terus tahun 1953 terjadilah kesepakatan damai di bawah naungan PBB. Nah, jadi kayak, aduh ini kenapa sih orang-orang tuh perang aja gitu. Akhirnya PBB ini sebagai karena saat itu tuh cuma PBB yang berdiri sebagai untuk mempersatukan bangsa-bangsa. Akhirnya mereka diadili di bawah naungan PBB. Nah, terus habis itu akhirnya terjadi 2 kesepakatan nih. Kesepakatan Korea dibagi 2 yang berdasarkan garis 38 derajat LU, lintang utara. Yang kita kenal sekarang ada Seoul sama Pyongyang. Jadi ya udah itu terbagi deh. Nah, sampai sekarang itu nggak damai-damai. Sekarang aku mau tanya sama kalian, ada yang tahu nggak kenapa Jerman Barat sama Jerman Timur sama Korea Selatan sama Korea Utara ini kan kalau dipikir-pikir sama ya. Mereka tuh sama-sama dipisahkan terpaksa ya karena yang menguasai itu kebetulan musuhan, jadi kita berpisah deh gitu. Tapi kenapa Jerman itu bisa bersatu sampai sekarang, tapi Korea tuh enggak gitu. Bahkan sampai sekarang tuh beda banget ya, kita lihat Korea Selatan yang gimana, Korea Utara tuh yang gimana gitu. Ada yang mau jawab nggak kenapa bisa kayak gitu? Padahal sama kasusnya. Ideologinya, Kak. Oke, terus ada lagi nggak? Ada lagi yang mau jawab? Sistem pemerintahan, Kak. Karena merebutkan kekuasaan. Yang dulu itu sudah berperang, Kak. Memang dari dulu tuh udah berperang saudara, dan pemimpinnya itu merebutkan kekuasaan gitu. Hingga zaman mendukung kerajaan itu menjadi modern, maka dilanjutkan di zaman modern ini, Kak. Gitu, Kak. Kalau nggak salah. Oh, iya ya, Kak. Wah, ini jawabnya tuh udah benar gitu. Udah mendekati benar.
Tapi aku mau share fun fact, ya nggak fun fact sih, nggak fun ya fact-nya, karena ini musuhan gitu. Tapi kenapa ya kemudian, ini ada hubungannya sama yang aku ceritain tadi. Jadi, kenapa Jerman tuh gabung balik, tapi Korea enggak, padahal sama-sama dipisahkan. Karena, teman-teman, kalau kalian itu tahu, si Jerman itu kan dia Uni Soviet sama Amerika. Di tahun 1980-an Uni Soviet kan runtuh ya, pelan-pelan tuh udah runtuh karena udah nggak kuat gitu, mereka ekonominya udah hancur, udah ini gitu. Nah ketika hancur, akhirnya kan Jerman itu kan bersatu gitu, karena kehancuran itu mereka ingin bersatu. Tapi Korea Utara sama Korea Selatan, karena si Korea Utara tadi ceritanya tuh dibantu sama Cina, si Uni Soviet ini mengalihkan ke Cina, nih kamu bantu ya. Dan sampai sekarang Cina makin kuat nggak? Nggak turun-turun ya, nggak hancur-hancur, justru makin Kak, Cina masih kuat. Nah, ceritanya Cina ini sampai sekarang masih punya andil di dalam pemerintahan Korea Utara gitu. Jadi Uni Sovietnya hancur, ya udah Jerman bisa balik karena ya mereka nggak punya, ibaratnya tuh nggak punya pihak untuk disandarkan gitu. Nah sampai sekarang Cina masih kuat, Amerika Serikat masih kuat, dua-duanya tuh sempat mempengaruhi, ya udah ya sulit ya Bun buat Korea Utara sama Korea Selatan tuh bersatu gitu ceritanya teman-teman. Jadi kalau ditanya Kak, Korean Proxy War selesainya kapan ya? Mohon maaf, nggak ngerti. Mungkin nunggu siapa Kapten Ri sama siapa namanya yang di Crash Landing itu, ada yang nonton nggak? Iya. Mungkin nunggu mereka nikah kali ya. Terus ntar kondangan di perbatasan. Bukannya baru-baru ini Korea Selatan ada ngajuin perdamaian ya ke Korea Utara? Nah itu dia teman-teman tuh sebenarnya nih perdamaian itu selalu diusahakan. Dulu sempat sering banget gitu. Cuman itu tadi. Jadi pengaruh di dalam itu masih kuat, masih sama-sama punya ego, masih sama-sama yang ibaratnya tuh kayak kebayang nggak kalian kalau mereka bersatu, tapi yang satu siang Kim Jong ini nggak mau, mereka masih yang mau sama komunis. Tapi Korea Selatan tuh ya udah kita gini gitu, negara kita kayak gini gitu. Kan kayak itu susah banget gitu. Itu kayak Kak, berarti Korea Selatan itu masih, Amerika tuh masih sampai sekarang masih membantu Korea Selatan juga, sama kayak Korea Utara dibantu sama Cina. Sebenarnya gini, membantunya tuh dalam artian tuh gimana ya? Kalau benar membantu, tapi nggak membantu secara langsung gitu. Cuman hubungan bilateralnya itu baik. Nah, baik ini itu kalau di dalam hubungan internasional itu tuh bisa diartikan kayak ibaratnya mereka masih saling bekerja sama, meminta bantuan gitu. Terus kalian sering nggak sih dengar berita misalnya, oh Korea Selatan dan Amerika mengadakan latihan militer bersama, atau bisa kayak gitu. Kan kalau kita dengar beritanya, kita tuh yang kayak oh latihan militer, oh ini kan kita nih ya udah biasa aja, mereka berlatih bersama gitu. Padahal sebenarnya itu tuh salah satu taktik dan itu tuh salah satu bentuk bantuan pertahanan dan militer gitu. Dan itu juga termasuk dari usaha untuk terus memberikan pengaruh gitu. Jadi kalau sampai sekarang iya masih terus ada pengaruh itu. Gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? BTW ini ceritanya udah selesai. Aku tuh nggak mau panjang. Sebenarnya tuh kan tadi masih ada krisis rudal Kuba, masih ada perang Vietnam, perang Kamboja. Tapi karena ngerasa sejarah itu kayak sangat luas dan akan lama banget. Jadi nanti pembahasan soal perang dingin ini akan aku pecah jadi 2 part. Part ini dan nanti yang part 2-nya itu kita bahas lagi lanjutan. Jadi habis Korean Proxy War ini akan ada proxy war apa lagi nih Kak?
Nah, itu ada 3 prosedur yang akan kita bahas. Plus, ada nanti kita bahas soal masa kemerosotan dari Perang Dingin. Jadi ntar ada nih fasenya di mana Perang Dingin itu udah tensinya mulai menurun, sampai akhirnya Perang Dingin ini dinyatakan resmi berakhir, gitu. Nah, masih semangat nggak? Teman-teman, karena aku udah nyiapin ini nih. Masih, Kak. Semangat. Aku tuh nyiapin Semangat. Aku nyiapin Kahoot. Mau main nggak? Mau. Kahoot harus 2 perangkat ya, Kak? Gimana? Kahoot itu harus 2 perangkat ya? Enggak kok. Saya harus HP sama laptop gitu ya? Enggak. Nanti aku yang share screen di sini. Jadi kalian tuh siapin aja login pakai PIN. Terus tapi pertanyaan-pertanyaannya aku share lewat ini share screen di sini gitu.